Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Kita nggak bisa salam kiri kanan dulu teman-teman semua, karena hari ini adalah hari pertama kita bergereja setelah hampir 3 bulan. Siapa yang kangen datang ke gereja? Wow, praise the Lord. Dan juga buat teman-teman yang live streaming, yang menyaksikan melalui Instagram, apa kabar semuanya? Saya percaya bahwa hadirat Tuhan tidak terpisahkan oleh tempat, jarak, waktu. Kita mau bersama-sama berdoa sebelum kita mulai ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Bapa. Kami bisa bersama-sama berada di tempat ini Tuhan, dalam satu komunitas Spark untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Dan kiranya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Engkau yang melawat kami semua Tuhan. Engkau yang mengubahkan hati kami Bapa. Engkau yang memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hai, dalam nama-Mu yang begitu kudus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Yang percaya kita katakan sama-sama. Kita mengangkat satu pujian yang mengatakan hanya bagi Dia segala pujian, hormat dan syukur. Hanya Engkau Yesus Juru Selamat kami. Engkau yang telah mati bagi kami Tuhan. Engkau yang angkat kami jadi anak-Mu Bapa. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan hidupku. Bagi Dia sembahku tak dapat ku balas kasih-Nya. Jadi anaknya di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Mari katakan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hormat serta syukur Tuhan hanya bagi Kau sampai selama-lamanya. Mari kita angkat pujian dan katakan, Dia Yesus telah mati bagiku.
Silakan duduk semua teman-teman. Kita mau angkat satu pujian nyembahan kita yang mengatakan bahwa Yesus, Engkau sungguh baik di dalam setiap kehidupan kami. Kau yang gak pernah ninggalin kami Tuhan. Seluruh jiwa kami mau kami serahkan ke Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Oh Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Hanya layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita ulang kembali lagu ini dari awal, kita katakan, oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh, nama-Mu sungguh indah. Indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau
Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami berkumpul bersama mengucap syukur dan rindu disapa oleh firman. Kau memberikan kesempatan bagi kami di masa pandemi ini, di mana waktu-waktu yang lalu kami beribadah melalui aplikasi media. Tapi saat ini, oleh perizinan Tuhan, kami kembali dikumpulkan di dalam rumah Tuhan, di tempat di mana Engkau ada dan hadir. Engkau ingin memberkati kami, mengarahkan kami, dan menolong kami merasakan sebuah persekutuan yang harusnya terjadi di dalam kerajaan Allah. Tuhan, hati kami Engkau tahu, dan biarlah Engkau mendapati hati kami rindu untuk duduk diam menanti sapaan Tuhan sebagai arahan dalam kehidupan kami. Tuhan, menolong hamba-Mu di dalam kelemahan dan keterbatasannya. Tuhanlah yang berbicara kepada kami semua. Perlengkapi hamba-Mu dan layakkanlah hamba-Mu untuk melayangkan pelayanan firman pada pagi hari ini. Tuhan juga mengurapi semua kami yang sudah hadir. Roh Kudus yang tinggal di dalam masing-masing kami, bekerjalah dengan leluasa. Perbaharuilah kehidupan kami melalui firman yang akan kami pelajari bersama. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa, masih agak kaget gitu ya. Ya, hari ini kita mengadakan ibadah dengan protokol kesehatan yang harus kita jalankan dengan baik. Tadi di depan masih ada tempat duduk yang kosong. Kalau tidak ada tempat duduk lagi, kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang terambil dari surat Kiriman 1 Korintus pasal 15 ayat 9 sampai 10. Nah, karena barang-barang yang ada tidak boleh disentuh, maka Alkitab yang biasa kita sediakan tidak bisa dipakai. Ya, di depan silakan pakai gadget kalian. Kalau tidak bawa Alkitab atau fisik, jadi boleh pakai gadget. Mungkin juga ini kesempatan bagi kita, momentum bagi kita untuk kemudian melatih diri kita. Jika kita pakai gadget, kita akan pakai mode pesawat atau mode yang tidak memungkinkan atau menggoda kita untuk kemudian melihat aplikasi yang lain, gitu ya. Nah, mari kita akan membaca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. Sudah dapat semua? Sudah ke Alkitabnya? Kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Berbahagia kita semua yang menyukai firman dan mau melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, judul firman Allah
yang akan kita pelajari hari ini adalah guilty feeling. Ya betul ya, guilty. Sebutan bahasa Inggris kalian lebih tahu ya. Apa bahasa Indonesianya? Perasaan bersalah, gitu ya. Kalau kita masing-masing mau bertanya baik dalam pikiran kita, apa yang terlintas di pikiran ketika mendengar kata bersalah? Kalau dihubungkan dengan seluruh kehidupan kita, tentu itu ada kaitannya dengan sesuatu yang sudah kita lakukan, gitu ya. Dan yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang salah. Maka kemudian secara otomatis kita ini manusia-manusia yang dikasih emosi, tahu gitu bahwa ini adalah salah. Kita juga sudah diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, sehingga kemudian kita memiliki perasaan itu. Kita tahu akan hal itu kalau ada kesalahan yang kita lakukan. Maka apakah perasaan ini sesuatu yang buruk atau sesuatu yang baik? Nah, kalau kita lihat bahwa perasaan bersalah adalah suatu perasaan berdosa. Kalau kita lihat sejak awal ya, bersalah atau gagal memenuhi standar hidup tertentu. Nah, maka Allah menciptakan di dalam kita suatu hati nurani, yang disebut hati nurani, di mana hati nurani itu memiliki kemampuan untuk menilai mana yang benar dan mana yang salah dalam tindakan-tindakan kita. Nah, ada beberapa kalau kita boleh kategorikan beberapa macam rasa bersalah. Saya tidak ingin mengatakan positif, walaupun itu positif, gitu ya. Tapi ada rasa bersalah yang kemudian membuat kita mengintrospeksi diri, ya, atau belajar sesuatu dari apa yang sudah terjadi, yang sudah kita lakukan, tentu yang sudah lewat. Maka ada ungkapan yang mengatakan menyesal itu selalu bukan di depan, menyesal itu selalu di belakang, gitu ya. Nah, yang kedua, ada rasa bersalah dikasih kata cuek, yaitu ketika kemudian orang melakukan kesalahan dan merasa bersalah, tetapi itu tidak membuat orang itu merasa perlu mengintrospeksi diri atau melihat apakah hal ini memang patut saya lakukan atau tidak, di dalam kesadaran tentunya ya, sehingga kemudian tidak terjadi apa-apa. Dan yang ketiga adalah rasa bersalah yang mungkin saya bisa kasih kata negatif di situ ya, kata negatif. Nah, di sini reaksi orang terhadap berbuat salah adalah justru kesalahan itu membuat dia merasa bahwa dia harus melakukannya terus-menerus, gitu ya. Kalau pakai istilah yang biasa kita pakai, yang kerbau selalu ada di kubangannya, gitu. Kalau yang pertama itu kita kasih gambaran seperti keledai. Nah, keledai tidak mau masuk ke lubang yang sama, begitu ya. Tapi kalau kerbau dia terus akan berkubang di situ saja, gitu ya. Nah, kita akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab sebelum kita membahas apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus melalui pembacaan kita pagi hari ini. Kita melihat dulu dari peristiwa Adam dan Hawa. Nah, Adam dan Hawa adalah contoh manusia yang diciptakan secara sempurna dan seharusnya memiliki kebebasan untuk melakukan kebenaran. Tetapi apa yang terjadi ketika kemudian salah satu dari antara mereka memilih untuk melanggar aturan Tuhan, yaitu memakan buah dari pohon apa? Pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan ketika hal itu terjadi, maka dalam cerita di dalam firman Tuhan dikatakan kemudian mereka merasa terasing, mereka kemudian merasa malu, mereka kemudian merasa takut dan harus bersembunyi.
Dan rasa malu dan ketakutan itu kemudian dipaparkan ketika mereka merasa diri mereka telanjang. Padahal biasanya mereka memang telanjang, artinya belum ada pakaian yang dipakai pada masa itu. Tetapi ketika mereka taat kepada Allah, maka mereka tidak merasakan hal itu. Nah, ketika mereka melanggar, baru rasa bersalah itu ternyata menimbulkan rasa yang lain yang baru, yaitu takut dan malu. Nah, rasa takut dan malu ini dalam manifestasinya oleh Adam dan Hawa, maka kemudian mereka lari dari Allah, padahal memang sudah terpisah dari Allah. Tapi kemudian Allah bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu malu? Mengapa kamu merasa telanjang?" Dan disitulah rasa bersalah itu muncul, tetapi tidak diikuti oleh rasa ingin memulihkannya. Karena kemudian mereka mulai saling mencari siapa yang salah, gitu ya. Ada bilang, itu tuh perempuan yang engkau tempatkan dengan aku, dialah yang mengambil buah itu dan memberi kepadaku, dan kemudian aku makan. Kemudian perempuannya mengatakan, apakah tidak, kalau bukan karena ular itu yang menyatakan sesuatu kepadaku, maka aku nggak akan mungkin makan, gitu. Rasa bersalah ternyata kalau tidak disikapi dengan baik, maka dia akan menimbulkan kerusakan bukan saja bagi dirinya yang berbuat salah, tetapi bagi orang lain. Dia akan menyertakan orang-orang atau keadaan di sekelilingnya untuk dijadikan korban, gitu ya, seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dan apa yang terjadi? Maka kemudian dari situlah dimulai rencana penebusan oleh Allah, karena mereka tidak bisa dibaharui. Maka harus ada kebenaran yang kemudian memulihkan mereka. Nah, kalau kita mau baca itu di Kejadian 3 ya. Berikutnya tokoh satu lagi adalah Yudas di Perjanjian Baru. Apa yang terjadi padanya? Ketika kemudian dia merencanakan, menurut saya dia merencanakan, di Alkitab disampaikan bahwa kemudian dia menukar Yesus dengan keping perak, gitu ya. Dan dia tahu bahwa para tua-tua, para ahli Taurat, orang-orang Farisi itu memang sedang mencari-cari kesalahan yang harus dituduhkan kepada Yesus agar Yesus disalibkan, gitu ya, atau harus dibunuh lah, begitu. Dan apakah itu bagi Yudas sah-sah saja? Tentu tidak. Karena Yesus tidak mengajarkan Yudas seperti itu. Kalau hal itu baik untuk dilakukan, maka semua murid-murid yang lain akan melakukan hal yang sama. Tapi kembali, kalau kita membaca firman Tuhan di Matius 27 ayat 4-5, ada orang mengatakan begini, Yudas itu berarti takdir, sudah ditakdirkan untuk itu. Tidak, karena itu ada ungkapan Yesus di sana bahwa jika orang itu mengambil bagian di sini, lebih baik dia tidak dilahirkan. Artinya ada kebebasan kita, ada keputusan orang itu sendiri untuk mau melakukan atau tidak. Jadi kalau Yudas nggak melakukan, apakah rencana Yesus gagal? Tidak. Rencana itu akan terus berjalan. Justru Yudas itu dikasih pilihan, tapi seharusnya tidak memilih hal itu. Kedua, ketika dia melakukannya, sebenarnya dia masih punya kesempatan untuk datang kepada Yesus. Bukankah hal sama dilakukan juga oleh Petrus? Ketika Yesus ditangkap dan kemudian seorang hamba muda bertemu dengannya, dan ada 3 kali ditanya bahwa kamu ini adalah pengikut Yesus, orang Nazaret itu. Dia berkata tidak, bahkan aku tidak mengenal dia. Sama berdosanya bukan? Gitu ya. Tetapi Petrus kemudian mengalami hal yang baru yang dia responi dengan baik. Ketika kemudian dia menyesali hal itu dan kembali kepada Tuhan. Tapi Yudas tidak, dia memutuskan untuk selesai saya di dunia, gitu ya. Dia bunuh diri, gitu ya. Nah, kalau kita mau melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak juga orang yang merasa bersalah dan kemudian memutuskan mengakhiri.
seolah-olah tidak ada kesempatan lagi untuk hidup. Padahal tidak. Selalu ada kesempatan. Selalu ada kesempatan. Kita bisa berbuat salah dan seharusnya yang paling pokok dan paling penting adalah kembali dari kesalahan itu dan tidak mengulanginya. Nah, apa yang terjadi kepada Rasul Paulus di dalam firman Tuhan yang kita bahas hari ini? Bukankah Rasul Paulus juga merasa sangat bersalah di ayat yang sudah kita baca, ya, ayat 9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, ya, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ini adalah ungkapan rasa bersalah, rasa menyesal Rasul Paulus terhadap apa yang sudah dikerjakannya sebelumnya. Tapi kemudian pertemuan dengan Yesus tidak sih kemudian memulihkan segala sesuatu, ya. Akhirnya Rasul Paulus kemudian memutuskan merespon dengan baik bahwa aku sudah diberi kasih karunia yang besar dan kesalahanku sebenarnya selesai di sana. Maka hidupku kemudian diarahkan kepada Allah yang benar, yaitu mengabdi kepada kebenaran, ya. Ayat 10 dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Nah, ada sekarang merujuk kepada siapa Rasul Paulus sesudah dia bertemu dengan Kristus. Kalau kita mau coba memasukkan diri kita dalam peristiwa ini, maka tentu kalian punya pengalaman-pengalaman bertemu dengan Kristus, maka kalian ada di sini. Kalau enggak, perlu pertobatan lagi, gitu ya. Jangan-jangan gara-gara garis keturunan kekristenan, maka akhirnya ada di gereja, begitu ya. Tetapi sesungguhnya kalian sudah dewasa. Ada yang sudah dibaptis, di sana kemudian menyatakan bahwa keputusan pribadi mula yang kemudian membuat engkau mengikuti Yesus secara sadar, tanpa dipaksa oleh baik itu oleh orang tua atau siapapun yang ada di sekeliling kita, ya. Maka kemudian Rasul Paulus menyatakan kepada diri, itulah yang seharusnya muncul dalam hati kita sebagai satu karunia, yang dimana karunia itu kemudian mengerjakan segala yang baik. Maka Rasul Paulus mulai saat itu dia memutuskan untuk mengikuti dengan benar segala jalan Tuhan, ya, aturan-aturannya, serta untuk apa dia hidup. Dan dia terus melayani. Di dalam pelayanannya, Rasul Paulus lah yang kita tahu bahwa dia didera, dia kemudian mau dilempari batu, dia kemudian mau dicari-cari untuk dibunuh, dia kemudian mengalami karam kapal dan semuanya. Bahkan di dalam satu tim pelayanan pun, kemudian mereka agak selisih pendapat dan kemudian dia merasa, apakah kemudian saya harus maju atau tidak? Tetapi Rasul Paulus memutuskan untuk tetap ada di jalan Tuhan. Dia tetap melayani. Dan pelayanannya Rasul Paulus lah yang dituliskan di Alkitab sampai ada di belakang Alkitab kita itu ada kamus Alkitab. Disitulah kemudian ditunjukkan perjalanan pelayanan Rasul Paulus. Pesannya bagi kita hari ini, jika kita berbuat salah, maka datanglah kepada Yesus, ya. Ada kesempatan. Saya tidak ingin mengatakan selalu, karena kata selalu itu seolah-olah permen. Jadi kita boleh saja kembali kepada dosa yang sama, kemudian balik lagi untuk bertobat. Tentu tidak. Bukan ini yang saya maksudkan. Adalah satu kesadaran di mana kasih karunia itu pun mengerjakan kesadaran itu, bahwa ketika kita berbuat salah, maka seharusnya kita akan balik kepada Tuhan dan kita tidak akan mengulangi hal itu, ya. Ini tentu perlu upaya yang besar dan perlu keteguhan iman kita. Tapi ingatlah bahwa Roh Kudus itu sudah diberikan kepada kita. Fungsi Roh Kudus diam dan tinggal di dalam hidup kita adalah mengingatkan kita bahwa kalau kita salah arah, dia harus kembali ke arah yang benar, gitu ya. Maka kembalilah. Jangan pernah takut untuk kembali kepada Tuhan. Kalau kita ada di dalam dosa bahkan yang sudah rasanya di dalam kasat mata kita, manusia itu mungkin sudah tidak bisa diampuni lagi. Ada kan? Kalau kita dengan kita, ada yang bilang, saya sudah gak bisa maafin kamu lagi. Ada ungkapan-ungkapan itu.
Artinya sepertinya ada ukuran mana yang bisa diampuni, mana yang tidak. Tetapi Tuhan tidak demikian. Tuhan akan menerima kita dengan baik jika kemudian kita secara sadar datang kepadanya dan memohon ampun. Tentu ini selalu dimulai oleh guilty feeling itu. Guilty feeling dalam arti bukan merasa bersalah terus, ya. Tapi ada perasaan bersalah ketika kemudian jika kita telah melakukan kesalahan. Dan disitulah pakailah rasa bersalah itu sebagai jalan untuk kembali kepada Tuhan. Karena tentu hak bebas kita tidak diambil daripada kita masing-masing. Sehingga kalau kita mau coba tanya, kenapa kita berbuat dosa terus? Karena hak bebas Anda memilih dosa itu masih melekat pada diri kita. Melekat, tidak diambil oleh Tuhan. Tapi mulailah ingat bahwa hak kita adalah hak kebebasan kita, harusnya ditaruh untuk melakukan kebenaran, bukan lagi memperhambakan diri kepada dosa. Ya, inilah yang menjadi bagian. Jadi kalau kalian merasa ada sesuatu yang telah kalian kerjakan dan seolah-olah kalian merasa tidak bisa diampuni, baik bagi orang yang di sekeliling kita, maka datanglah dulu kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memulihkan perasaan kita terlebih dahulu, dan Tuhan akan menunjukkan caranya untuk memulihkan dengan sesama kita. Perlu nggak dilakukan? Itu perlu. Rasa bersalah itu juga memberikan keberanian buat kita untuk menyelesaikan. Tidak seperti Adam dan Hawa. Mereka selalu lari dari kenyataan dan kemudian menuduh yang lain, mencari orang-orang atau semua di sekelilingnya untuk dijadikan korban atas kesalahan yang dimana kehendak mereka juga terlibat di dalamnya. Maka jangan jadi seperti itu, tapi jadilah seperti Paulus, jadilah seperti Petrus, jadilah seperti Raja Daud. Ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, dan kemudian dia mengikat dengan baik, dan kemudian dia berkabung karena kesalahannya yang telah dilakukan, dan Allah memulihkan segala sesuatu. Ini yang perlu kita kembangkan hari demi hari. Bagi kalian yang masih muda, kadang-kadang rasa bersalah itu dianggap aib, ya, bagi kalian sesama kalian, bagi orang tua. Tapi ingatlah bahwa ada kemungkinan kita berbuat salah. Tapi mintalah tolong sama Roh Kudus yang ada pada kita, agar kemudian kita selalu diingatkan. Ketika mau berbuat salah, kita ingat bahwa itu tidak seharusnya kita. Ya. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Mari. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu senantiasa memulihkan segala sesuatu. Tuhan, kami tahu bahwa ada banyak atau bahkan sering kami berbuat salah. Kami melanggar ketentuan-ketentuan. Tapi Tuhan, biarlah kami tidak lepas dalam jangkauan tangan-Mu. Kami tidak memilih jalan yang salah, tapi kami tahu bahwa ada jalan untuk kembali kepada-Mu. Ingatkan kami terus Tuhan. Tinggallah Roh Kudus di dalam kehidupan kami, dan biarlah setiap firman yang kami baca dan renungkan itu terus akan tinggal juga di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, agar itu menjadi alarm bagi kami. Ketika kami ingin melakukan dosa, maka kami mengingat dengan baik bahwa hal itu tidak boleh kami lakukan, sehingga kami dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah orang-orang muda yang ada banyak sekali tantangan dan tawaran oleh dunia ini yang dapat membawa mereka kepada kebinasaan. Tapi biarlah kasih Tuhan menyertai mereka hari demi hari. Dan firman ini akan meneguhkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia dari Tuhan. Dan biarlah kami akan senantiasa memandang kasih karunia itu, karena dengan itu kami dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, sudah saatnya sekarang kita mau doa syafaat, akan dipimpin oleh saya dan juga Alfred.
selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu di minggu-minggu ini Tuhan. Dan Engkau sudah mengumpulkan kami di sini, kami sudah beribadah Tuhan Yesus, memuliakan, memuji nama-Mu Tuhan, dan sudah mendengarkan firman-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin bersatu hati Tuhan, berdoa untuk bangsa kami, yaitu bangsa Indonesia Tuhan Yesus, yang saat ini sedang dilanda penyakit oleh virus COVID-19 Tuhan Yesus selama berbulan bulan. Kami ingin berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami, mulai dari pemerintahan Tuhan, mulai dari presiden, menteri-menteri Tuhan Yesus, serta jajaran keamanan Tuhan. Kiranya Engkau beri hikmat, akal budi, dan damai sejahtera sukacita Tuhan Yesus, serta kerjasama yang baik Tuhan Yesus. Engkau jamah presiden kami Tuhan Yesus, biarlah setiap kebijakan yang ataupun keputusan yang diambil oleh presiden kami biarlah daripada-Mu saja Tuhan, sehingga bangsa kami bisa melewati pandemi ini Tuhan Yesus. Tidak lupa juga kami berdoa buat Menteri Kesehatan Tuhan Yesus, Dr. Terawan Agus Tuhan, yang menjadi pemimpin dalam memimpin tim medis dan yang lainnya. Engkau beri hikmat akal budi Tuhan Yesus, agar melalui Menteri Kesehatan kami bisa melewati pandemi ini Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk setiap tenaga medis yang sudah menjadi garda terdepan dan relawan-relawan Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau lindungi mereka, Engkau berikan kesehatan mereka Tuhan Yesus. Engkau berikan semangat selalu Tuhan Yesus, agar dapat merawat pasien-pasien COVID-19 ini Tuhan Yesus. Dan kami ingin berdoa Tuhan untuk setiap obat-obatan, setiap alat-alat penunjang Tuhan Yesus, dan instansi rumah sakit Tuhan Yesus yang menangani setiap pasien COVID-19 ini. Kau berikan selalu Tuhan Yesus kebijakan Tuhan Yesus, agar dapat menerima pasien dan pasien yang COVID-19 ini bisa sembuh Tuhan Yesus. Kami ingin berdoa juga Tuhan untuk saat ini keputusan pemerintah, yaitu new normal Tuhan. Kiranya setiap masyarakat Tuhan Yesus dapat mentaati peraturan yang sudah diambil oleh atau sudah diputuskan oleh pemerintah Tuhan Yesus, agar setiap daerah-daerah yang sudah ada kebijakan new normal dapat melewatinya Tuhan Yesus, dan kami bisa melewati COVID-19 ini pandemi ini Tuhan Yesus. Kami ingin berdoa juga untuk jajaran TNI dan Polri Tuhan dalam menjaga situasi keamanan Indonesia. Kau berkati mereka, Kau berikan semangat dan perlindungan kesehatan selalu Tuhan. Kami ingin berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini sedang bekerja Tuhan Yesus, bekerja di rumah ataupun di kantor Tuhan. Kau jamah mereka, Kau lindungi mereka, Kau berikan kesehatan selalu. Ataupun teman-teman kami Tuhan yang mungkin saat ini terkena efek dari pandemi COVID-19, yaitu terkena PHK Tuhan. Kau jamah, Kau berikan mereka damai sejahtera sukacita Tuhan Yesus. Kau buka jalan dan Kau beri pekerjaan yang baru Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Tuhan Yesus, kami juga sama-sama Tuhan bersatu hati berdoa Tuhan bagi komunitas kami Bapak Spark, di mana Engkau percayakan kami Tuhan di tempat ini Bapak untuk ada menjadi anggota dalam komunitas ini Tuhan. Tuhan, kami mau bersama-sama bersatu hati Tuhan berdoa bagi setiap jemaat Spark Tuhan yang Engkau percayakan ada di tempat ini Bapak, maupun yang sekarang sedang beribadah di rumah. Bapak, kiranya Engkau yang senantiasa menyertai kehidupan mereka Bapak, Engkau yang selalu berikan kesehatan kepada mereka, kepada keluarga, orang tua Tuhan, kakak beradik dan saudara-saudaranya Tuhan. Kiranya Engkau juga Tuhan yang berikan mereka kecukupan, kiranya Engkau juga Tuhan yang berikan mereka kemampuan Tuhan untuk bertahan dalam situasi pandemi ini Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk seluruh jemaat Spark Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan hikmat kepada mereka Bapak, mereka yang sedang bekerja, mereka yang sedang berkuliah dan juga masih bersekolah Tuhan, ataupun mereka yang sedang dalam mencari pekerjaan, mereka yang sedang mencari studi Tuhan. Tuhan, kiranya tangan-Mu yang akan menolong setiap perencanaan mereka ke depan Bapak. Kau juga berkati pekerjaan kedua orang tua Bapak, Kau berkati juga pekerjaan kakak beradiknya Bapak, dan Kau juga Tuhan yang senantiasa Tuhan memberikan kecukupan-Mu hari demi hari Bapak. Kami juga mau serahkan Tuhan bila mana mereka menemukan pergumulan, kesulitan Tuhan dalam menghadapi situasi hari ini, esok dan bahkan seterusnya Bapak. Kiranya Bapak, mereka boleh tetap setia dan taat Bapak kepada Engkau, sehingga mereka terus boleh melihat dan berpengharapan penuh kepada Engkau Tuhan. Kami juga menyerahkan Spark Bapak
dalam kepengurusan juga Bapak, kiranya Engkau yang memberkati KTLI sebagai kepala dan pemimpin bagi komunitas kami ini Bapak, sebagai pembina dan pembimbing kami Bapak selama kami ada di dalam masa Spark ini Bapak. Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu, Kau berikan kekuatan, kemampuan Bapak, atau bukti Bapak kepada KTLI untuk senantiasa Tuhan memimpin kami sesuai dengan apa yang Engkau mau Bapak, sesuai dengan apa yang Engkau harapkan untuk komunitas ini yang akan terjadi ke depannya Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk suami terkasih Kak Robert Tuhan, kiranya Engkau yang juga menolong Kak Robert dalam setiap pelayanan Tuhan, dan boleh saling menopang dengan KTLI di dalam pelayanan Bapak. Kiranya Engkau juga memberikan kecukupan, Kau berikan berkat-Mu Bapak di dalam kehidupan pembina kami KTLI Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat kepengurusan Bapak, mulai dari ketua sampai dengan anggota Tuhan. Kiranya Engkau juga yang menjaga kami Bapak dalam menyusun setiap rangkaian-rangkaian ibadah Bapak, dalam menyusun setiap anggaran-anggaran untuk ibadah ini Bapak. Kiranya Engkau juga yang memberkati setiap kami Bapak, di dalam setiap pelayanan-pelayanan kami boleh ditambahkan, sehingga kami boleh berbuah Tuhan, seperti apa yang Engkau mau Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami Tuhan, CWS. Kami mau Tuhan, kiranya sebagai anak-anak muda-Mu kami boleh berdampak bagi gereja kami Tuhan. Kami boleh membawa berkat Bapa melalui setiap perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Kami boleh menjadi contoh Tuhan, walaupun kami masih muda, tapi kami percaya kami mau hidup dalam kebenaran Engkau Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa untuk kepengurusan gereja kami CWS ini Tuhan, mulai dari kota Tuhan, Bapak Gembala Senior, sampai dengan anggota jajarannya Bapak. Kiranya Engkau yang memberkati, berikan mereka hikmat Tuhan, sehingga mereka boleh melayani Bapak dengan ketulusan, dengan kebenaran Tuhan. Engkau juga yang memberkati mereka Tuhan dalam setiap perancangan-perancangan ke depan Tuhan, melalui situasi pandemi ini. Kiranya mereka juga boleh diberikan hikmat Tuhan dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam kami beribadah Bapak di tempat ini. Tuhan, terima kasih Bapak buat tempat ini Bapak, terkhusus untuk gedung 54 dan juga gedung CWS Kenanga yang Engkau boleh percayakan kepada kami untuk kami pakai sebagai tempat kami beribadah Tuhan. Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya Bapak, jemaat Spark yang ada di sini maupun di rumah, jemaat CWS yang beribadah di lantai 3 ataupun yang sedang ada di rumah Tuhan. Kiranya tangan-Mu selalu menolong kami Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia Bapak, yang tersebar luas Bapak, gereja-gereja yang mungkin pada pagi hari ini atau hari ini Tuhan sudah melakukan ibadah secara langsung seperti kami Bapak, ataupun yang masih melakukan ibadah online Tuhan. Kiranya kami percaya Bapak bahwa di dalam ibadah itu Tuhan mereka boleh terus berpengharapan kepada Engkau. Ada firman yang ditabur Tuhan sehingga boleh bertumbuh dengan kuat dan lebat dan Bapak. Kiranya firman itu juga boleh berakar dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu yang tersebar di gereja-gereja Indonesia ini Bapak. Kami berdoa juga orang-orang yang Kau tempatkan, yang Kau percayakan hamba-hamba-Mu Bapak di gereja-gereja di seluruh Indonesia. Kiranya hikmat-Mu yang selalu ada di dalam kepemimpinan mereka Bapak dalam memimpin setiap jemaatnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya di dalam tangan kuasa Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang kami ingin memberikan Tuhan apa yang Tuhan telah beri Tuhan dalam hidup kami. Kiranya Yesus pemberian kami dapat berkenan di hadapan Tuhan. Seberapapun itu ya Bapak, kami ingin belajar untuk memberikan dari hati kami ya Bapak, dan tidak memandang besar kecilnya ya Yesus. Dan Tuhan dalam kondisi apapun Tuhan, dalam financial kami, Engkau tahu yang terbaik ya Bapak, dan pasti Tuhan Engkau mencukupkan setiap dari kami. Terus berkati pekerjaan kami, terus berkati orang tua kami, dan kami menyerahkan semua itu dalam nama. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Spark, berikut adalah pengumuman untuk hari ini. Pengumuman pertama mengenai ibadah Spark akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Selama ibadah berlangsung, tidak lupa untuk kita menjalankan protokol kesehatan. Pengumuman kedua, berikut adalah laporan persembahan
Minggu, tanggal 28 Juni 2020. Untuk persembahan syukur berjumlah 440.000. Untuk persembahan perpuluhan berjumlah Rp1.882.600 dengan total persembahan Rp2.322.600. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa juga mentransfer ke nomor OVO atau nomor rekening yang tertera pada layar atas nama Geraldine Agusta. Terima kasih atas persembahan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman berikutnya mengenai Malam Doa Spark, diadakan setiap hari Kamis pukul 20.00 WIB via Zoom app. Mari bergabung dan berdoa bersama-sama. Berikut adalah protokol kesehatan selama beribadah di Spark. Yang pertama, jemaat yang hadir wajib dalam keadaan yang sehat, tidak dalam keadaan yang sakit seperti demam, batuk, flu, dan lain sebagainya. Yang kedua, jemaat wajib menggunakan masker dari rumah saat di gereja dan sampai pulang ke rumah. Yang ketiga, jemaat diharuskan untuk mencuci tangan sebelum masuk ke ruang ibadah Spark. Yang keempat, akan diadakan pengecekan suhu badan sebelum memasuki ruang ibadah Spark. Apabila suhu badan lebih dari 37,5 derajat, maka jemaat tidak diperbolehkan untuk mengikuti ibadah Spark. Yang kelima, jemaat wajib menggunakan hand sanitizer secara berkala. Yang keenam, jemaat wajib duduk di tempat yang telah disediakan sesuai dengan protokol kesehatan. Yang ketujuh, jemaat dimohon untuk tidak menyentuh apapun saat ibadah, kecuali para penata layan yang bertugas. Yang kedelapan, jagalah kebersihan dengan selalu membuang sampah pada tempatnya. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyanyikan lagu Bapak Kau Sungguh Baik karena Tuhan memberikan kesempatan yang baik buat kita. Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah di hidupku.
penyertaan-Mu sepanjang ibadah yang telah dilakukan hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk kekuatan dan penghiburan serta firman-Mu yang mengarahkan kehidupan kami. Kami akan berpisah dari tempat ini. Kami akan pulang langsung ke rumah karena protokol yang harus kami kerjakan. Maka Tuhan menolong kami agar kami diberikan terus kesabaran, diberikan sukacita, diberikan damai sejahtera. Dan biarlah kami menyikapi situasi ini dengan baik. Bahwa ketika kami melakukan segala protokol yang ada, kami sedang menyatakan kasih kami terhadap diri kami sendiri, begitu juga kepada orang lain. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat-Mu akan menyertai kami. Maka saudara yang saya kasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati hari ini dan sampai bertemu minggu depan.